Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda? Hari Selasa ini suasana studio Bandung TV nampak berbeda dari hari kemarin karena kami memberikan informasi khusus pagi hari ini sampai dengan jam 9 nanti dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, sudah ada 3 orang bapak-bapak di sini yang akan memberikan banyak informasi khususnya mengenai lembaga penyiaran televisi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat atau yang sering kita kenal dengan KPID Jawa Barat. Dan tema pagi hari ini yang akan kami bahas untuk Anda semua pemirsa adalah berkaitan dengan pengawasan siaran pilkada di lembaga penyiaran. Dan untuk lebih kenal lagi dengan ketiga narasumber saya pagi hari ini, kita langsung saja menyapa narasumber saya yang pertama ada di tengah, yaitu Bapak Dindin Abdullah Ghazali. Beliau adalah selaku anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan ke Bandung TV oke ya Pak? Oke, meskipun macet. Meskipun macet sedikit. Mau menyapa terlebih dahulu pemirsa Bandung TV? Ya, selamat pagi. Pagi, Pemirsa Bapak. Bandung TV. Mudah-mudahan semuanya sehat dan kita menyambut pilkada secara riang gembira. Riang gembira, baik. Dan selain ada Bapak Dindin Abdullah Ghazali selaku anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, di sebelahnya lagi ada Kang Ahmad Abdul Basit atau biasa saya kenal sih dengan Kang Basit. Beliau adalah Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kabar baik juga ya Kang ya? Kabar baik, sehat. KPID aman, tentram, riang gembira? Santi sehat ya? Insya Allah, amin. Mau menyapa terlebih dahulu Kang? Baik, terima kasih Sampurasun, pemirsa Bandung TV. Saya Abdul Basit dari KPID Jawa Barat. Baik, dan selain itu juga Kang Basit tidak sendiri, ditemani juga dengan Korbit PKSP KPID Jawa Barat, ada Bapak Elang Gantoni Malik. Assalamualaikum Pak Elang. Waalaikumsalam, Ce Santi, simperin wastapun Elang Gantoni Malik. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah, Amin. pangasu kumaha Molina, Ce Santi. Insya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pangastu. Akan menyapa pemirsa terlebih dahulu. Allahumma sholli wa Muhammad wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng enjing sampurasun. Sampai. Pamirsa. Pemirsa. Pemirsa TV Hatur Bandung nuhun TV. Bapak sudah hadir pagi hari ini dan bahasan kita adalah berkaitan dengan pengawasan siaran pilkada di lembaga penyiaran. Ya, kita menghitung hari, masa kampanye sedang berlangsung. Nanti di bulan November kita akan melaksanakan pencoblosan. Tentunya Jawa Barat bukan daerah yang kecil, malah luar biasa dengan populasi penduduk yang memang paling banyak di Indonesia, dan pasti kinerja dari KPID untuk bisa mengawasi penyiaran-penyiaran yang ada di lembaga penyiaran pun luar biasa ya Kang Basit dan Palang. Betul sekali, dan untuk itu barangkali Anda yang masih belum kenal nih dengan Komisi 1 DPRD Jawa Barat dan bagaimana kiprah dari KPID Jawa Barat selama lembaga penyiaran ini hadir di Jawa Barat, kita akan menyapa terlebih dahulu Pak Dindin. Pak Dindin, kalau kita melihat bahwa masyarakat Jawa Barat khususnya belum familiar dengan keberadaan anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Ada yang familiar, tapi mungkin persentasenya sedikit. Seperti apa sih kalau kita bisa menceritakan gambaran tupoksi dengan hadirnya anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat ini barangkali Pak? DPRD Jawa Barat ini dibagi ke dalam beberapa alat kelengkapan dewan. Ada komisi, ada badan, begitu ya. Nah, komisi itu ada 5. Salah satunya ada Komisi 1. Saya di dalamnya sebagai anggota itu membidangi pemerintahan. Nah, salah satu mitra yang menjadi mitra kami Komisi 1 adalah Dinas Kominfo ya, yang di dalamnya ada KPID ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Nah, jadi Komisi 1 memiliki mitra dengan KPID ini sangat strategis, terutama dalam hajat pilkada yang akan kita gelar pencoblosannya tanggal 27 November yang akan datang, gitu ya. Jadi salah satu saja, ada yang lainnya di Komisi 1 itu mitranya sekitar 21, gitu ya. Salah satunya ada KPID. Gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sinergi dan melaksanakan pilkada secara jurdil
luber. Ya. Lubar. Dan riang gembira tadi ya Dan Pak ya? riang gembira. Aha. Ini pesta rakyat kan. Dan kemudian setelah dari mulai kemarin pelantikan sampai dengan hari ini bermitra dengan KPID Jawa Barat, sebelumnya kan memang ada periode anggota yang sebelumnya ada evaluasi atau ada pembenahan-pembenahan untuk mitra sendiri Pak Dindin. Nah, kebetulan kami ini baru dilantik 2 bulan lalu ya, Iya. 1 September. Mhm. Gitu. Jadi memang belum terlalu banyak yang kami lakukan. Kami baru tahapan perkenalan gitu ya dengan para mitra kami yang cukup banyak, 21 paling banyak nih mitra Komisi 1 ini. Jadi perjalanan kami baru sebentar gitu. Kalau evaluasi saya kira belum kami lakukan ya. Tetapi yang sudah kami lakukan antara lain kemarin rapat dengan mitra-mitra kami, salah satunya Diskominfo ya. Nah, mudah-mudahan ke depan peran dari KPID ini bisa kita dorong lagi oleh Komisi 1 supaya lebih efektif dan bisa menjalankan tugas secara baik gitu ya. Dan juga paripurna ya Pak ya? Nah, paripurna gitu ya. Dan memang hari ini juga bulan-bulan ke depan gitu ya, KPID ini kan akan ada pergantian periode baru ya. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa lancar, bisa meningkatkan kinerja lebih baik lagi dari periode kemarin. Jadi kalau evaluasinya Komisi 1, itu mungkin belum terlalu banyak karena kami baru dilantik, baru bekerja dalam 2 bulan ini, AKD baru selesai, dan baru tahap perkenalan awal. Dan memang di periode awal ini kami juga sudah dihadapkan pada penyusunan anggaran tahun anggaran baru ya, 2025. Itu yang paling penting ya Pak ya? Nah, mudah-mudahan ke depan kita juga bisa mendorong anggaran yang lebih proporsional untuk KPID ya. Dengan tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPRD bisa mendukung peran KPID dengan salah satunya antara lain kebijakan anggarannya yang lebih proporsional. Gitu ya. Oke, udah dicolek Kang Basit, ada anggaran di dalamnya yang sudah dibahas. Tadi kan sempat Bapak mention adalah berkaitan dengan baru perkenalan awal nih, first impression-nya untuk KPID Jawa Barat. Saya kira cukup baik ya, sementara kami belum terlalu dalam juga mengenal kiprah KPID di Jawa Barat. Saya kira sepanjang apa yang terutama saya tidak mendengar hal-hal yang tidak baik dari KPID Jawa Barat. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang menjabat kita bisa dorong lagi untuk bisa menjabat berikutnya gitu ya. Karena kami, terutama saya, tidak mendengar sesuatu yang negatif dari tugas yang sudah dijalankan oleh KPID periode sekarang ya. Oke, terima kasih Pak Dindin atas penjelasannya berkaitan dengan tupoksi. Kita beralih ke Kang Basit. Kang Basit, kalau misalnya pemirsa di rumah juga ingin sekali lebih kenal lebih jauh mengenai keberadaan KPID sejauh ini kan sebagai insan penyiaran juga hanya mengetahui bahwa KPID mengawasi, memberikan teguran, kemudian event tahunannya adalah KPID Awards. Selebihnya kita nggak tahu seperti apa detail tugas, pokok, fungsi, dan wewenangnya seperti apa. Kang Basit, boleh di-refresh lagi nggak tentang keberadaan KPID Jawa Barat ini? Ya, terima kasih Teh Santi, pemirsa Bandung TV. Jadi Komisi Penyiaran ini adalah salah satu lembaga negara yang ditugaskan untuk mengurusi penyiaran. Kalau di definisi undang-undang itu penyiaran hari ini masih didefinisikan sebagai radio dan televisi yang menggunakan frekuensi terestrial. Jadi Bandung TV dan TV-TV lain termasuk radio itu masuk dalam pembinaan dan pengawasan KPI. Memang tidak hanya pengawasan. Ya, kalau pengawasan kan kesannya semacam pemberi sanksi doang. Iya, betul. Padahal kami punya peran dan fungsi yang lain, termasuk di pasal 8 Undang-Undang Penyiaran itu, salah satunya untuk menjaga ekosistem penyiaran, termasuk juga melakukan pengembangan SDM. Jadi kalau KPID hari ini hampir setiap bulan itu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, presenting, pelatihan bahkan perpajakan, pelatihan soal kepenyiaran. Itu manfaatnya untuk teman-teman lembaga penyiaran radio dan televisi. Jawa Barat ini dari seluruh Indonesia
jumlah radio dan TV-nya itu paling banyak. Oh, oke. Ada 476 radio dan televisi. Se-Jawa Padat Barat. sekali se-Jawa Barat. Itu angkanya paling besar di Indonesia. Jadi selain jumlah penduduknya paling besar, Jawa Barat itu adalah daerah dengan radio dan televisi paling banyak. Sehingga tugas kami juga lumayan padat gitu ya, untuk bisa mengawasi seluruhnya. Maka KPID itu melibatkan publik tuh untuk bisa terlibat Betul. dalam pengawasan. Termasuk juga mengapresiasi ya. Seperti siaran hari ini, jika pemirsa merasa ini adalah siaran yang baik, itu bisa mengapresiasi, dan kita biasanya berikan apresiasi itu di KPID Award ya, atau Iya, iya. penyiaran setiap tahun itu. Oke, dan kalau kita lihat bahwa ternyata seberapa penting keberadaan KPID Jawa Barat, sangat penting dengan jumlah lembaga penyiaran yang luar biasa banyak, lebih dari 300 ya Kang Basit, dan 470-an, dan ini membuktikan bahwa Jawa Barat tidak stagnan di siaran yang itu-itu saja. Otomatis tugas dan juga PR dari KPID Jawa Barat pun luar biasa panjang, apalagi nanti akan berganti ke pengurusan. Begitu, dan ada berapa waktu lagi sih Kang Basit untuk menyelesaikan target kepengurusan saat ini? Ya, sebenarnya kalau periodisasi kami sudah berakhir itu Desember 2023. Oh, oke. Karena di aturan kami itu hanya menjabat selama 3 tahun, Teh. Tapi kemarin karena berbagai dinamika, misalnya pilkada, Komisi 1 dan Gubernur memberikan izin untuk perpanjangan sampai nanti terpilih Yang baru. komisioner yang baru. Nah, sekarang prosesnya sedang berlangsung, mungkin 2-3 atau 2 bulan ke depan akan selesai. Itu mungkin di waktu-waktu itu akan terganti pergantian kepengurusan. Dan sudah hampir final untuk target-target di periode sebelumnya? Kalau tahun program kita masih menyisakan beberapa bulan ya, sampai Desember. Tapi sampai hari ini secara persentase sudah hampir 70% program di KPID itu terlaksana. Oke lah, lebih dari setengahnya sudah berjalan dengan baik ya. Kalau Pak Lang sendiri ada yang ditambahkan dari KPID Jawa Barat? Ya, simkuring nambahan sekedik, Mas Basit sebagai Wakil Ketua KPID, Mang Elang menyampaikan tadi pertanyaan tentang KPID. KPI itu adalah wujud peran serta masyarakat. Dia berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Harusnya kami ini rakyat. Nah, apa contoh penting ada KPID, ada Cisanti yang pandai berkomunikasi, percaya diri berbicara sama orang banyak. Itu ilmu penyiaran toh. Bagaimana kita berbicara dengan artikulasi yang jelas dan seterusnya. Jadi inilah makna penting penyiaran. Kemudian di Jawa Barat ada Cepopong. Sanes teh popongnya Cepopong. Kemarin cuma kasenial pemita tema semenda atau napi sageti. Kan hebat ya, ada seorang perempuan yang ical paluna gitunya. Nah, kami mendorong khususnya para wanoja atau napi istri di Jawa Barat seperti Cepopong. Tapi salah satu sawios tupoksi penyiaran di KPID teh ngarojong SDM, ngaronjatkeun harkat derajat wanoja atau napi istri Sunda. Kan itu halal Bandung ya, Betul. Ya karaos pisan Bandung, nah Bandung teh naon sih? Da ulah dugi ka marwah Bandung teh kageser. Kumargi orang teh peradaban yang tinggi itu bagian dari fungsi penyiaran juga. Jadi beragam sebenarnya fungsi dan juga keberadaan dari KPID, bukan hanya dari segi aturan saja mengawasi atau bahkan bermitra dengan Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Ternyata kalau kita kupas sangat luas, bahkan sampai ke SDM-nya sendiri. Nah, seperti apa sih peranan dari KPID Jawa Barat dalam mengawal lembaga penyiaran khususnya pada saat penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jawa Barat, karena kita tidak mau ada polarisasi begitu ya, atau bahkan ada lembaga penyiaran yang memihak dengan salah satu calon. Itu yang akan kita hindari, dan seperti apa nih menyikapi hal-hal yang barangkali sudah terjadi. Kita akan coba bahas detailnya seperti apa setelah jeda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Masih bersama saya Krisanti di Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, seperti apa penyiaran pilkada di lembaga penyiaran khususnya di Jawa Barat? Apakah ada aturan yang memang khusus diterapkan bagi segala pemberitaan yang berkaitan dengan pilkada di lembaga penyiaran? Kita akan menyapa kembali anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Bapak Dinin Abdullah Ghazali, berkaitan dengan hal tersebut. Pak Dinin, kalau kita melihat bahwa media memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan banyak informasi, edukasi, dan juga sosialisasi dalam pilkada nanti yang saat ini juga masih berlangsung. Seperti apa sih pentingnya kehadiran kami lembaga penyiaran, baik itu TV atau
ataupun juga radio untuk mendukung nih semua program yang memang dicanangkan oleh pemerintah termasuk pemberitaan pilkada? Ya, lembaga penyiaran ini pilar penting dalam demokrasi, pilar keempat kita sebutnya. Jadi fungsi lembaga penyiaran ini adalah penyebarluasan informasi supaya terutama dalam event pilkada maupun pemilihan-pemilihan yang lain, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Karena mereka akan menentukan pilihan, terutama kalau dalam pilkada itu menentukan pemimpinnya di daerah masing-masing, gubernur maupun bupati atau wali kota, begitu ya. Dan setiap pemimpin pasti akan menentukan arah nasib rakyat ke depan. Jadi pengetahuan rakyat terhadap calon pemimpinnya itu harus cukup. Dan itu bisa didapatkan secara lebih baik lagi kalau disebarluaskan oleh antara lain lembaga penyiaran. Yang paling efektif kan lewat media lembaga penyiaran, TV maupun radio. Meskipun sekarang sudah banyak media-media lain seperti media sosial dan seterusnya itu yang bisa juga menjadi media untuk masyarakat mendapatkan informasi. Jadi pentingnya lembaga penyiaran itu antara lain ya kalau kita simpulkan untuk pendidikan politik gitu ya. Jadi lewat media penyiaran masyarakat bisa mendapatkan informasi, mengetahui calon-calon pemimpinnya supaya ke depan tidak salah pilih. Kalau salah pilih kan minimal 5 tahun masyarakat akan mendapatkan pemimpin yang buruk. Nah, tidak bisa mengantarkan rakyat kepada tujuan bernegara, yaitu bahagia, sejahtera dan seterusnya itu. Kalau salah gitu ya. Jadi sangat penting lembaga penyiaran itu sebagai pilar demokrasi, menyebar luasan informasi, terutama kalau dalam pilkada adalah tentang profil calon, visi misinya. Itu kalau kita mengandalkan cara-cara yang konvensional kan mahal dan sulit. Iya. Nah, para kontestan kan menyebarluaskan informasi tentang dirinya itu lewat media-media kalau di luar ruang itu seperti baliho, spanduk dan seterusnya. Itu kan tidak cukup informasi yang disampaikan. Hanya gambar, nama, slogan atau nomor urut misalnya. Masyarakat tidak cukup bisa mendalami visi dan misinya. Padahal yang paling penting dari rakyat itu adalah pengetahuan tentang visi misi seorang calon dan juga track record atau profilnya supaya tidak salah pilih. Maka lembaga penyiaran ini yang saya kira berfungsi lebih penting lagi karena bisa menyebarluaskan informasi secara lebih detail gitu soal terkait dengan calon-calon dalam kontestasi pilkada misalnya ya begitu. Jadi sangat penting. Sangat penting ya. Sebagai sarana pendidikan politik untuk masyarakat. Betul. Tapi kami harus bersaing nih Pak dengan misalnya setiap calon punya channel sendiri masing-masing. Nah itu bagaimana untuk bisa tetap kami memberikan informasi yang edukatif mengenai beragam calon dengan channel yang mereka punya masing-masing? Ya memang itu persaingan yang tidak bisa dihindari kan. Karena sekarang akses informasi terbuka luas. Selain lembaga penyiaran yang oleh undang-undang dibatasi radio dan televisi, itu ada channel-channel yang bisa mereka buka di media sosial. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok dan seterusnya. Itu realitas yang tidak bisa dihindari oleh kita kan sebagai lembaga penyiaran. Nah, justru itu tantangan bagi lembaga penyiaran bagaimana bisa bersaing dengan media-media penyiaran yang ada yang di luar di luar media penyiaran yang diatur dalam undang-undang. Nah, mungkin ke depan kita akan coba ya meluaskan jangkauan media penyiaran ini ke tadi sesuai dengan perkembangan zaman misalnya. Mungkin tidak nanti ada aturan setiap calon yang akan berlaga di pemilihan kepala daerah nanti akan didorong untuk ada satu poin syaratnya adalah mereka masing-masing harus involve gitu dalam media lembaga penyiaran setiap daerah barangkali begitu Pak. Bisa dikembangkan demikian tidak?
Saya kira sangat mungkin ya, dan upaya itu juga sudah terjadi. Misalnya kita berupaya debat pilkada itu sarana untuk memperkenalkan calon dan visi misinya itu kan disiarkan lewat lembaga penyiaran, ya, lewat TV, lewat radio. Nah, saya kira ini salah satu upaya juga agar persaingan ini bisa setara lah dengan media penyiaran. Bukan lembaga penyiaran ya, saya nyebutnya media penyiaran lainnya, karena Media baru ya Pak ya? nah, media baru ya istilahnya ya, kalau dalam istilah undang-undang penyiaran itu. Media baru itu hal yang tidak bisa kita hindari, karena ya memang tersedia dan bisa lebih direct ya, dan lebih awet ya kira ya. Kalau seorang calon memasang kontennya di YouTube misalnya, bisa dilihat kapan saja oleh masyarakat kan begitu. Nah, ini tantangan bagi lembaga penyiaran, apakah misalnya siaran-siaran terkait dengan pilkada atau iklan misalnya ya, itu juga kalau mau ya diletakkan di media-media baru, model media baru seperti itu supaya awet juga. Dan sudah kita lakukan ya Kang Basit untuk beragam lembaga media, tayangan yang memang dihadirkan di sesuai jamnya dan kita upload di channel masing-masing, dan itu tentunya punya strategi khusus yang tadi disampaikan oleh Pak Dinin. Dan selanjutnya apakah ada aturan nih Kang Basit Palang berkaitan dengan pemberitaan pilkada di setiap lembaga penyiaran? Kang Basit Palang terlebih dahulu, silakan. Nanti sebenarnya lembaga penyiaran ini meskipun kita hidup di tengah kondisi digitalisasi media baru, TV radio tetap punya hati ya, punya porsi. Salah satu keunggulannya adalah TV dan radio itu kan terlembagakan. Jadi Tesanti ini siaran kan nggak sendirian. Ada produser di baliknya, ada kameramen, alamat studionya juga jelas. Sehingga informasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Bandung TV menyiarkan apa, kan bisa dicek tuh, oh studionya di sana, penanggung jawabnya ini. Kalau untuk media sosial yang dimiliki individu-individu, memang secara informasi bisa cepat, tapi ada beberapa yang kita nggak bisa percayai informasi. Karena sudut pandangnya berbeda ya, Kang. Salah satu kelebihan media penyiaran itu adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran. Tinggi, itu beberapa riset yang kami lakukan masih menunjukkan hal itu. Tapi betul kata Pak Dindin bahwa ini tantangan, kita juga nggak bisa lengah. Kita pernah hidup dalam kejayaan media, kemudian ada tantangan-tantangan baru. Tugasnya hari ini adalah berkonvergensi, beradaptasi dengan perkembangan ini. Kemudian spesifik tentang aturan. Betul. Jadi penyelenggara, teman-teman di KPU dan Bawaslu kan punya sejumlah aturan yang spesifik mengatur tentang pemilu waktu itu dan pilkada yang akan datang. Nah, di Komisi Penyiaran sendiri juga menurunkan dari aturan KPU dan Bawaslu, termasuk aturan penyiaran. Hari ini ada PKPI yang juga diturunkan ke Surat Edaran nomor 6 tahun 2024. Itu beberapa poin pentingnya, misalnya begini Teh, bahwa lembaga penyiaran, TV dan radio itu wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi calon, bakal calon untuk mensosialisasikan informasi-informasi tentang pemilihan kepala daerah. Di poin pentingnya tadi soal pendidikan politik. Kemudian juga wajib ikut menyukseskan dengan caranya masing-masing, misalnya dengan menggelar dialog seperti ini, atau ada acara-acara khusus yang mengedukasi publik tentang kontestasi pilkada yang akan dihadapi. Karena publik harus tahu, pemirsa Bandung TV harus tahu siapa kira-kira di Jawa Barat ini calon pemimpinnya nanti, siapa kira-kira calon wali kota, calon bupatinya gitu. Nah itu kita diharapkan untuk ikut serta dalam menyukseskan pilkada nanti. Oke, dan memang sudah ada aturannya yang memang mengikat untuk setiap pemberitaan yang berhubungan dengan pentas para calon nanti. Ya, ada 3 hal yang diatur sebenarnya kalau yang pertama, KPU itu. Yang pertama adalah siaran pilkada, yang kedua adalah iklan pilkada, yang ketiga adalah pemberitaan pilkada. Jadi beritanya juga diatur, harus berimbang, tidak boleh memihak salah satu pasangan calon. Iklannya pun juga diatur, durasinya dibatasi. Jadi meskipun kami paham misalnya
pilkada itu kan salah satu momen teman-teman radio dan TV untuk apa ya bahasanya panen ya. Selain momen lebaran, Basah begitu ya. selain momen lebaran masa panen TV dan radio itu kan ketika pilkada. Tapi bukan berarti semua durasi dipenuhi dengan iklan. Iya. Iklan pilkada. Nah, dibatasi misalnya kalau televisi kan 30 detik maksimal 10 kali dalam sehari. Kalau radio 60 detik maksimal 10 kali dalam sehari. Nah, itu untuk apa? Untuk tetap menjaga kenyamanan publik dalam menonton. Tapi kita butuh budget sebenarnya untuk operasional, Kang Basit. Ujung-ujungnya begitu ya. Oke, dan semoga ini bisa direalisasikan dengan ideal ya, Kang Basit ya, untuk setiap lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Pak Elang, ada yang ingin ditambahkan dari pernyataan kedua narasumber barusan? Lebih kepada biaya operasional. Jadi sebagai lapar juga Kang Dindin, Bandung TV ini lebih layanannya Jabar 1. Jadi dia Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Jadi itu layanan Jawa Barat 1. Dasarnya Permenkominfo nomor 3 tahun 2017 cukup lama. Artinya analognya ini Kang. Nah ketika digital pun sama. Dia wilayah layanannya hanya 4 kabupaten kota saja. Sehingga Bandung TV ada wilayah lain tidak? Belum ada Cisanti ya? Hanya Kalau di Bandung misalnya Raya. streaming kita bisa seluas-luasnya. Over the top ini, misalnya ya orang Kadungora di Kanada, tak katampi, Bandung TV nineng ya. Nah, hartos memang kita harus optimal konvergensi, karena konvergensi itu isunya sejak 2005. Betul. Sekarang sudah 2024, berarti teman-teman LP selama ini kemana saja? Kok bisa keliru perencanaan bisnisnya? Kok tidak bisa memprediksi 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh alat-alat yang canggihnya apa? Seperti kemarin, saya melihat teman-teman lembaga penyiaran itu bisa syuting ini Kang, jadi dia ada baterai, ada kemudian juga semacam langsung ke satelit kan ya. Jadi dia bisa langsung di lokasi itu dengan alat-alat yang masih sederhana, bisa langsung meliput siaran langsung dikirimkan ke transmitternya. Pagi sekarang sudah sewa box, wah udah canggih dan itu kecil-kecil Kang. Wah, nah ini kenapa dulu kita nggak terlalu concern ke situ, karena bicara investasi kita alat-alatnya kan cukup mahal kan, baik itu radio dan televisi, sehingga ya tadi juga saya secara bisik-bisik kita off air mendengar pemirsa, ayo dong negara ini pemerintah mengurangi beban-beban LP untuk tadi dia bisa lebih menggeliatkan biaya operasionalnya gitu ya. Karena memang itu fakta, karena listrik mahal gitu ya. Ini kan penyusutan kan. Alat-alat ini kita beli misalnya bisa ratusan juta, tapi dengan sisi penyusutan, sisi akuntansinya dia akan suatu ketika jadi 0 rupiah. Jadi ya beginilah kurang lebih ya gambarannya begitu. Nanti sudah disampaikan curhatnya langsung ke Dewan. Dan SDM-nya juga memang harus dibekali soft skills dan juga kompetensi yang up to date ya Pak Elang ya. Karena memang harus mengikuti zaman, tidak bisa bahwa kita sendiri masih konvensional sementara pergerakan digitalisasi begitu masif. Nah itu dorongan-dorongan apa yang sudah direncanakan oleh Komisi 1 DPRD Jawa Barat? Nah, tadi saya bisik-bisik ya tadi. Semuanya bisik-bisik dulu ya Pak. Ngobrol dengan Kang Elang. Ya. Saya setuju dengan pernyataan Kang Elang. Televisi ini masuk industri kreatif. Betul. Ya. Jadi hidup matinya memang tergantung pada kreativitas itu. Betul kan. Kalau tantangan zaman semacam ini tentu harus tadi kata Kang Basit itu kuncinya adalah mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Jadi seberapapun misalnya kalau mengharapkan intervensi dari pemerintah, sebesar apapun intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi dunia penyiaran ini kalau tidak bisa beradaptasi dengan dunia penyiaran yang masuk dalam ranah industri kreatif, artinya tidak berkarakter kreatif, maka sebesar apapun intervensi pemerintah tentu bisa jadi gagal ke depannya begitu ya. Kuncinya dunia penyiaran harus memahami bahwa dunia yang digelutinya adalah dunia industri kreatif. Artinya mengandalkan kreativitas pada adaptasi dan seterusnya terhadap perkembangan zaman begitu ya. Kalau memang misalnya sekarang kan teknologi sudah sangat canggih dan makin kesini makin murah sebetulnya kan teknologi yang kita bisa pakai itu. Sekarang pakai HP saja orang bisa melakukan penyiaran gitu ya. Melakukan penyiaran. Artinya tadi kuncinya adaptasi dan industri kreatif ini harus terus kita dorong. Pemerintah melakukan sesuai dengan kapasitasnya dan tugasnya, tetapi dunia penyiaran juga harus bisa beradaptasi supaya
sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk kemajuan bersama gitu ya. Nah, mungkin itu ya kuncinya gitu ya. Kalau memang mengharapkan ya, peran pemerintah terhadap dunia penyiaran gitu ya, lembaga penyiaran gitu. Ya salah satunya di event pilkada ini lembaga penyiaran diberikan hak untuk melakukan penyiaran resmi gitu ya. Antara lain debat kandidat itu kan dilakukan di lembaga penyiaran. Itu salah satu upaya untuk membantu lembaga penyiaran ini bisa kalau survei itu survei begitu ya. Juga kami sebagai upaya untuk menyampaikan informasi yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kalau lembaga penyiaran itu tadi saya setuju dengan Kang Basit, lembaga yang lebih bisa dipercaya gitu ya, ketimbang lembaga atau media penyiaran baru itu yang tanggung jawabnya terhadap individu-individu yang membuat konten begitu ya. Dan lebih sulit lagi menagih keabsahannya, kevalidannya gitu ya, kalau dilakukan oleh individu-individu warga negara. Kalau lembaga penyiaran jelas penanggung jawabnya, jelas mekanisme kalau pelanggaran itu diadukan ke siapa. Salah satunya kan KPI ini adalah lembaga yang bisa menjadi alamat bagi rakyat yang merasa dirugikan atas penyiaran-penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran misalnya, dan bisa diproses. Negara hadir di situ, memberikan layanan kepada rakyat yang merasa dirugikan oleh konten misalnya, kalau konten gitu ya, konten yang muncul dari lembaga penyiaran. Mungkin itu Teh Santi ya. Oke, ini semakin menarik perbincangan kita, apalagi membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran dan juga bagaimana tindak lanjut dari KPID Jawa Barat yang menjadi mitra Komisi 1 DPRD Jawa Barat, yang tentunya pasti kalau KPID datang itu ke setiap lembaga penyiaran, kita semua ada KPID, ada KPID. Semoga mindset itu semakin berangsur-angsur berkurang dan welcome sekali pada saat KPID berkunjung ke berbagai lembaga penyiaran. Nah, seperti apa nanti untuk bisa lebih detail lagi menanggapi pelanggaran-pelanggaran dan tindak lanjutnya seperti apa, nanti kami akan membahasnya setelah jeda berikut di Halo Halo Bandung, kata Aus Bandung. Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita pagi hari ini tentunya berkaitan dengan apa rencana dari KPID Jawa Barat untuk menyikapi Pilkada serentak 2024 ini melalui lembaga penyiaran. Kang Basit Malang tentunya punya strategi khusus ya untuk bisa berkiprah dalam pilkada nanti. Peranan KPID sangat penting untuk bisa tadi mengatur jalannya proses pemberitaan di lembaga penyiaran. Strateginya apa dulu nih, Kang Basit, silahkan. Ya, prinsipnya kami harap teman-teman di lembaga penyiaran sama-sama ikut menyukseskan pilkada. Ini harus jadi ajang untuk memilih pemimpin terbaik di daerah masing-masing. Tapi juga harus tetap mengingat bahwa lembaga penyiaran itu harus adil dan proporsional. Oke. Kalau memberi kesempatan satu pasangan calon, mohon yang lain juga diberi kesempatan. Jangan hanya memihak atau memberi kesempatan ke salah satu pasangan calon, agar prinsip keadilan dalam penyiaran itu muncul. Kemudian untuk strategi pengawasan, memang kami sekarang sudah berkolaborasi dengan teman-teman penyelenggara. Jadi kami punya gugus tugas dengan teman-teman Bawaslu dan KPU Jawa Barat. Salah satunya berbagi tugas untuk pengawasan pilkada nanti. Jadi 27 November sebelum dan sesudahnya penyiaran tentang pemilu itu kami pantau. Nanti kalau Bawaslu menemukan ada pelanggaran misalnya di lembaga penyiaran, akan diteruskan ke kami. Begitupun sebaliknya kalau kami menemukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kemudian yang juga penting adalah pelibatan publik. Oke. Jadi secanggih-canggihnya KPID kan kami tetap terbatas ya. Personil kami untuk bisa memantau seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat di berbagai daerah itu. Maka kami mengajak publik untuk turut serta mengawasi. Kami punya relawan-relawan pemantau, namanya pemantau isi siaran, komunitas-komunitas yang kami bentuk di daerah-daerah untuk mengawasi radio dan TV di daerah masing-masing. Dan pemirsa Bandung TV pun juga bisa ikut terlibat kalau nanti dalam prosesnya ada TV atau radio yang melakukan pelanggaran, silahkan sampaikan, laporkan ke KPU Jawa Barat. Pun termasuk kalau ada TV yang baik ya, diapresiasi juga boleh, silahkan
Oke, jadi bukan hanya yang negatif saja, tapi yang bagus pun harus diterima laporannya begitu ya dari. Kita fair lah. Aha. Yang melanggar kita sanksi, yang bagus kita apresiasi. Oke, oke, itu memang sudah ada rancangannya untuk bisa menyikapi pilkada tahun ini ya Kang Basit ya. Pak Alang, ada tambahan berkaitan dengan rencana strategis nih seperti apa? Ya memang KPD Provinsi Jawa Barat itu sudah melakukan komunikasi Kang Dindin, sarang KPU Jawa Barat, bahwa di Jawa Barat ini juga ada lembaga penyiaran baik itu radio dan televisi yang lokal. Nah untuk pilkada kan jelas lokal ya, Aceh Iya. ya. Artinya tidak harus TV nasional toh. Sedianya memang di Jawa Barat. Artinya beberapa lembaga penyiaran terutama televisi yang dapat tanda petik berbagi informasi bagi kaitan dengan pilkada, karena kan di kota kabupaten di Jawa Barat ada 27 provinsi kota kabupaten plus juga gubernurnya, ya itu kan bisa tercurahkan kaitan dengan program sosialisasi ini dalam konteks kampanye, sehingga sedianya TV lokal kan diperhatikan. Karena kalau sudah pemilu kemarin kan presiden jelas TV nasional anggap itu ya. Nah sekarang yang di daerah. Nah saya juga ingin tanya Badung TV kebagian tuh. Artinya ya kami mengetuk itu. Cuma versi KPU karena suara rekaman ke sini saya belum kenal ya. Kami memberikan data teman-teman lembaga penyiaran sudah ber-IPP resmi dan berizin resmi. Karena tadi kalau lembaga yang resmi kan memiliki badan hukum kan, kemudian juga mereka ber-NPWP, alamat jelas. Nah sehingga teman-teman KPU Jawa Barat itu dalam hal ini mengalokasikan dananya di lembaga penyiaran lokal. Misalnya kayak Kota Bandung, kan ada pemilihan wali kota ya kan ya, dan wakilnya. Sok atau mangga berbagi, kan hanya berapa TV di kita ini ya, untuk wilayah Jabar 1. Nanti di Jabar misalnya 5, Sukabumi, ada pemilihan pilkada lagi, yang milih bupati. Nah, sok atuh. Nah itu ya sudah kita komunikasikan Kang, nah, jadi akan didorong lagi. Gila kekayaan anak gitu Santi. Saya mau penyambung lidah masyarakat. Penyambung lidah masyarakat. Ada tambahan Pak Dindin? Ya saya kira strategi yang sudah dirumuskan oleh KPID sudah cukup baik ya. Karena kalau KPID sendiri mengawasi siaran lembaga penyiaran, saya kira mustahil ya. Nah, dengan melakukan kolaborasi dengan KPU, KPUD ya, kemudian Bawaslu daerah gitu ya, kemudian komunitas-komunitas yang memantau isi siaran, saya kira itu strategi yang sangat baik supaya tadi aturan-aturan tahapan pilkada, terutama ini aturan tahapan pilkada ini bisa ditegakkan secara baik, terutama di dalam konteks ini, dalam konteks penyiaran, karena memang ada aturannya. Lembaga penyiaran itu harus adil, harus adil dalam memfasilitasi penyiaran para calon gitu ya. Lebih teknisnya ada peraturan KPI ya, ada peraturan KPI. Nah itulah yang menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran dalam rangka memfasilitasi para calon menyebarluaskan informasi tentang dirinya, visi misi dan seterusnya itu. Dan itu harus ditaati oleh lembaga penyiaran. Dan bagaimana supaya proses penyiaran ini betul-betul ditaati, ya harus ada pengawasan dari lembaga semacam KPID ini. Dan kalau KPID tidak melakukan kolaborasi, saya kira mustahil untuk bisa melakukan pengawasan terhadap 470-an lembaga penyiaran yang resmi itu ya. Belum yang lembaga baru itu lebih kayak pasar bebas lagi gitu ya. Ini yang resmi saja 470, kalau ditangani oleh KPID sendiri kan tidak bisa. Kolaborasi yang dibangun oleh KPID dengan KPUD, Bawaslu dan komunitas-komunitas itu sangat baik. Saya kira bagus itu bisa dilanjutkan. Begitu Teh. Oke, kolaborasi dan juga lebih kenal lagi dengan lembaga penyiaran dan semua elemennya ya Pak Alang untuk bisa menghadirkan tadi pendidikan politik yang memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Nanti kita akan coba bahas lagi berkaitan dengan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh KPID Jawa Barat seperti apa. Berikut harapan yang ingin sekali disampaikan oleh Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Setelah jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Hal-Hal Bandung, Karaos Bandung. Nah,
Pemirsa, ini segmen terakhir kita untuk bersama Anda berkaitan dengan kehadiran KPID Jawa Barat dan juga Komisi 1 DPRD Jawa Barat untuk penyiaran yang memang adil, apalagi menghadapi pilkada yang bulan depan kita akan segera menyongsong dengan proses pencoblosan. Tentunya semakin banyak para calon yang ingin memberikan banyak informasi kepada kita semua, tapi ada aturannya. Dan jika sudah ada aturannya dan apabila ada pelanggaran, seperti apa KPID menyikapinya, kita akan tanya langsung kepada Kang Basit, bagaimana Kang menanggapinya? Ya, kalau ada pelanggaran sesuai mekanisme memang ada sanksi. Sanksi itu bertahap, mulai dari sanksi administratif berupa teguran, kemudian nanti kalau melanggar lagi bisa pengurangan jam siaran, melanggar lagi sampai terakhir bisa pencabutan izin siaran. Tapi kami tentu tidak berharap sampai ada lembaga penyiaran yang dicabut izin siaran. Biasanya sekali dua kali diberi teguran itu sudah Clear ya? taat lah, Oke. akan semua baik. Model-model pelanggarannya memang beragam. Teman-teman kita tuh karena tadi Pak Elang sebut industri kreatif, jadi kadang juga sangat kreatif untuk bisa mengakali aturannya. Misalnya begini, ketika iklan itu dibatasi oleh teman-teman KPU hanya 30 detik misalnya, ada kasus sebelumnya ya, lembaga penyiaran yang mengemas iklan kampanye itu dalam bentuk video klip. Dan kalau video klip jadi durasinya panjang Iya, tuh, iya, iya. tapi yang muncul dalam video klip itu adalah calon, salah satu calon saja terus menerus. Nah itu mohon untuk dihindari karena kami kolaborasi dengan KPU dan Bawaslu tadi untuk bisa mendefinisikan ini iklan kampanye bukan, apakah ini video klip atau bukan. Nah tapi prinsipnya kami mengajak publik untuk terlibat dalam melakukan pengawasan itu. Nah sekarang KPI kolaborasi dengan Diskominfo Jawa Barat itu mengembangkan aplikasi Sapa Warga. Jadi Diskom dan pemerintah Provinsi Jawa Barat punya Jabar Super App namanya Sapa Warga, dan aduan penyiaran bisa dilakukan di sana. Jadi silahkan bisa di-download di masing-masing handphonenya, kemudian bisa diadukan secara digital. Jadi kalau ngadu nggak perlu datang ke KPI langsung, tapi bisa lewat aplikasi. Identitas aman ya Kang? Aman. Aman. Jadi seluruh pelapor itu memang kewajiban kami untuk melindungi data pelapor. Jadi tidak usah khawatir. Kalau lapor nggak akan kami adukan kemanapun, data itu akan kami lindungi. Di-keep sendiri oleh KPID Jawa Barat. Ada tambahan Palang dari sisi KPID Jawa Barat sendiri? Iya, jadi lembaga penyiaran ini yang diatur oleh Undang-Undang 32 2002, jadi sudah agak usur juga ya di Kang Didin 2002 ya. Jadi pasca reformasi jadi giroh reformasi. Memang fungsi media ini sebagai media massa, lembaga penyiaran itu paling utama adalah untuk memperkukuh integrasi nasional. Jadi dia sebagai media informasi, edukasi, juga perekat sosial dan kontrol sosial. Artinya di antara pilkada ini, ya kita harus tetap akur. Makanya di negara sedunia ini, yang setelah ataupun akan mencoblos ke TPS itu paling akur di Indonesia. Di negara lain, Kang Didin perang ya. Sudah mau monarki, jauh dari demokrasi dan perang. Di bangsa kita mah tetap paling dia merukusuno gitu ya, ngedumal gitu ya, Indonesia nama. Kan baik-baik saja negara kita sebagai contoh sedunia loh. Dan kita bangga Kang Didin. Kaitan dengan pemilu pilkada ini sukses berat. Ada kekurangan, ada kecurangan. Ya juga kita manusia ya Kang Didin, sama malaikatnya. Jadi memang ada lebih kurangnya. Sehingga dalam konteks ini, lembaga penyiaran itu lembaga yang paling dipercaya. Karena tadi dia berbadan hukum, memiliki NPWP. Terus faktanya inilah faktanya biar Kang Didin sebagai wakil kita nih bisa melihat, oh gini lembaga penyiaran tuh. Ada apa yang harus diperbaiki. Jadi kan ada sasaran kan. Jadi harus sinergitas, betul. Termasuk nanti para pemimpin, oh jadi tahu kan. Ini yang terjadi nih, ada kenal-kenal ini saja. Jadi skala prioritasnya apa harus segera dilaksanakan dalam program-program ketika beliau memberikan atau diberikan amanah oleh rakyat. Nah itu menjadi penting. Jadi kita semua harus terlibat dan ya kolaborasi dan elaborasi di karena itu amanah undang-undang penyiaran itu begitu. Jadi tidak sebatas ya nyarekan gitu kan, tapi ada pembinaan yang lebih kental atau pencegahan. Gitu. Itu yang lebih perfectnya seperti itu ya Pak Alang ya. Pak Dini, ini sesi terakhir kita, ada harapan khusus tidak untuk keberadaan lembaga penyiaran di Jawa Barat dan juga bermitra dengan KPID Jawa Barat. Apalagi kalau misalnya nanti ada sesi ini ngobrol bareng dengan insan penyiaran, presenter, penyiar, produser yang lainnya, bisa curhat gak hanya ke Pak Alang saja, tapi langsung ke Komisi 1 DPRD. Silakan Pak. Harapan kami sebagaimana lahirnya Undang-Undang 32 2002
dua ya, itu Dua. adalah mewujudkan lembaga penyiaran ini menjadi lembaga publik memang gitu. Lembaga tempat publik mencari informasi yang baik dan benar begitu. Tidak, Undang-Undang 32 itu kan ruhnya itu adalah karena sadar bahwa lembaga penyiaran ini adalah lembaga yang paling efektif dalam penyebarluasan informasi, sehingga informasi yang harus sampai kepada masyarakat itu adalah informasi yang harus benar, valid, dan seterusnya. Sehingga lembaga penyiaran ini disapih dari negara. Dulu kan lembaga penyiaran itu semacam tunggal gitu ya, lembaga yang dimiliki oleh negara gitu ya. Sehingga siaran yang dilakukan itu bisa jadi tidak balance gitu ya, semaunya sendiri gitu ya, sehingga dipisahkan menjadi lembaga publik yang diatur sedemikian rupa supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu benar-benar informasi yang baik dan benar gitu. Nah, harapan kami juga terhadap lembaga penyiaran, utamanya di momen pilkada ini, adalah bisa berperan sebagaimana ruh dari Undang-Undang 32 itu, menjadi lembaga yang bisa menyampaikan informasi secara adil, baik dan benar gitu ya, terkait dengan para calon, supaya masyarakat mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan informasi tentang calon yang akan dia pilih supaya pilihannya tepat dan tujuan bernegara kita bisa dicapai oleh pemimpin-pemimpin yang memang tepat dipilih oleh rakyat, membawa kita kepada kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Gitu ya. Kesejahteraan dan juga kebahagiaan itu poinnya ya. Kang Basit, Pak, ada yang ingin sampaikan singkat saja untuk harapan lembaga penyiaran pada saat pilkada ini, silahkan. Iya, teman-teman lembaga penyiaran, ayo bersama-sama sukseskan pilkada. Terima kasih untuk support kemarin pemilu, semua sudah mengawal dan berjalan dengan baik, lancar. Tinggal satu lagi nih, pilkada. Hajatan tahun ini yang kita harus selesaikan dan sukseskan bersama, sehingga nanti penyiaran kita makin baik, makin sejahtera dengan pemimpin-pemimpin yang kita akan pilih. Baik, Pak Alang silakan. Kang Dudung bawa terasi, Cakep. pakai rantang, pakai kelop. Cakep. TV memang top. Alhamdulillah. Ya, semoga informasi tadi memberikan banyak insight baru untuk kita semua pemirsa, terutama bagi lembaga penyiaran, dan juga semoga Komisi 1 DPRD Jawa Barat juga bisa memberikan banyak hal positif bagi lembaga penyiaran melalui mitranya juga dengan KPID Jawa Barat. Terima kasih kehadirannya pagi hari ini, Bapak-bapak, sehat selalu. Sama-sama. Dan selamat bertugas. Dan pemirsa, itu dia perbincangan saya bersama ketiga narasumber saya pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya peranan lembaga penyiaran masih memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan informasi dalam beragam bidang, untuk bisa memberikan informasi yang kredibel bagi Anda semua pemirsa. Dan saya Kesanti pamit, dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Jangan lupa bahagia, halo-halo Bandung, Karaos Bandung Now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.